Ini dimulai dengan kalimat motivasi, pendidikan adalah cara paling ampuh untuk mengubah dunia oleh mantan Presiden Afrika Nelson Mandela. Namun tampaknya kalimat tersebut akan terus menjadi kalimat motivasi semata jika kesenjangan pada sektor pendidikan masih ada, bahkan terus meningkat. Pada tahun 2023, sebanyak 277 juta manusia tinggal dan menetap di Indonesia. Sebanyak 53,14 juta orang mendapatkan pendidikan dengan 3,6 juta guru dan 399 unit sekolah yang tersedia. Jika dilihat dari angka semata, data tersebut membuat Indonesia menjadi negara keempat yang bersanding dengan China, India, bahkan Amerika Serikat dengan sistem pendidikan terbesar di dunia. Lantas, apakah ukuran yang terbilang sangat besar ini sebanding dengan kualitasnya? Jawabannya tidak. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sedang berproses menuju negara maju. Indonesia juga diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Namun tampaknya Indonesia masih belum siap menghadapi bonus demografi. Guna menghadapi bonus demografi, dibutuhkan masyarakat yang berkualitas dengan pendidikan sebagai modal awal. Namun pada kenyataannya, kualitas SDM di Indonesia masih berada jauh di belakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk menyiasati masalah kualitas SDM, kita tentunya memerlukan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Ini berarti setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, apakah pernyataan tersebut berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan? Lagi-lagi, tidak. Jadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Pada kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia seperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang pendidikannya masih tertinggal berada jauh di sana. Di sana, banyak sekali anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan. Bahkan, anak-anak yang dapat mengenyam pendidikan pun tidak selalu mempunyai fasilitas yang memadai. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Ini adalah realita yang terjadi di Indonesia. Kualitas pendidikan di desa atau daerah terpencil masih tertinggal jauh di belakang jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di kota. Selain kualitas, sarana dan prasarana pun menjadi masalah. Banyaknya perbedaan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan atau yang kita sebut dengan ketimpangan. Jika ditelusuri lebih jauh, kita dapat melihat bahwa banyak sekali faktor penyebab dari masalah ini. Sebut saja ekonomi. Nampaknya, ekonomi memang selalu memegang kendali dan tak jarang menjadi tolak ukur keberhasilan sesuatu, salah satunya dalam pendidikan. Mayoritas penduduk yang tidak dapat menerima pendidikan berasal dari penduduk kelas bawah atau miskin. Jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah.
Pernyataan tersebut memang tidak salah, namun dari pernyataan tersebut saja kita sudah bisa menilai bahwa kualitas ekonomi seseorang cukup mempengaruhi. KTP pun nggak punya, jadi kita mau ngurus nggak bisa. Problematika pendidikan ini terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Mulai dari kesenjangan infrastruktur, sumber daya guru, dan minimnya akses pendidikan menjadi masalah klasik yang harus dihadapi. Selain itu, rendahnya kualitas sekolah dan tenaga pendidik, serta kebijakan pemerintah yang seringkali tidak tepat sasaran, juga turut menjadi faktor penyebab atas terjadinya ketimpangan pada sektor pendidikan. Bahwa ini kata-kata Rabindranath Tagore, bahwa pendidikan yang baik itu adalah membuat lingkungan menjadi baik juga. Bahkan Ban Ki-moon, mantan Sekjen PBB mengatakan bahwa pendidikan yang baik itu yang bisa membawa kedamaian. Kalau itu sudah urusannya pendidikan, artinya formal, non-formal, dan informal, maka semua sektor yang lain harus mendukung. Jadi kalau pendidikan itu membutuhkan infrastruktur, otomatis langsung sektor yang infrastruktur harus memenuhi. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita dapat meningkatkan dana APBN untuk pendidikan. Peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Dana yang memadai akan membantu memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas jangkauan pendidikan di daerah terpencil. Penghapusan tindakan korupsi juga dapat dilakukan karena bisa saja dana dari pemerintah pusat sudah besar, namun penyerapannya belum sebesar itu karena banyak sekali oknum yang berpotensi melakukan korupsi. Selain itu, program beasiswa dan bantuan kepada siswa juga sangat membantu. Program beasiswa dan bantuan kepada siswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah akan membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Tindakan ini juga memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Infrastruktur dan teknologi merupakan langkah yang penting. Memastikan adanya infrastruktur dan teknologi yang memadai merupakan langkah yang tepat guna mendukung pendidikan di seluruh wilayah. Hal ini juga mencakup akses listrik, internet, perangkat komputer, dan juga perpustakaan. Sarana-prasarana pendidikan, buku, terus alat-alat untuk laboratorium misalnya, atau alat-alat tulis yang lain, bahan bacaan itu menurut saya juga masih sangat terbatas. Pengibaran sang putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Mengatasi ketimpangan pendidikan membutuhkan upaya bersama dari banyak pihak. Tindakan ini harus menjadi prioritas untuk mencapai akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kesempatan bagi semua anak untuk berkembang secara optimal. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya ingin lapangan
jadi besar dan toiletnya bagus-bagus. Kita kena yang jorok, ya saya juga lah sudah. Dah bagus-bagus. Nah, terima kasih juga.